Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman, jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan, nggak percaya habaib ya silahkan. Yang penting saya sampaikan adalah saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan tak perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah, wa sallallahu murana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syahri alam khosatan fi Palestina wa iriha. Amin Allahumma amin. Ini ada dua ulama top di Indonesia, tidak diragukan keilmuannya, tidak diragukan kemasyhurannya, tidak diragukan juga ke-NU-annya. Yang pertama adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau sebagai wakil Rois Am yang pici putih itu. Satu lagi adalah Kiai Haji Doktor, ya, ini sama-sama doktor ya, Kiai Haji Doktor Khalil Nafis. Beliau adalah ketua bidang dakwah dan ukhuwah di Majelis Ulama Indonesia, ya, masih aktif sampai sekarang. Dan pernyataan kedua orang ini ada yang kita sepakati bersama-sama, dan semua orang pasti sepakat bahwasanya percaya kepada seseorang sebagai dzurriyyah Nabi atau percaya kepada ketersambungan nasab satu kelompok atau siapapun bahwa dia dzurriyyah Nabi, itu sama sekali bukan rukun iman, bukan rukun Islam apalagi. Artinya kamu tidak lalu keluar dari Islam gara-gara tidak percaya. Itu kita sepakati ya. Bahkan bukan hanya ini Pak, Anda tidak percaya kepada misalnya Maman anaknya Mukidi, yang nggak lalu jadi batal Islamnya Pak, batal imannya, karena itu bukan dukun iman. Dukun iman ya yang 6 itu Pak. Jadi sebetulnya ini sepakat kita ya, nggak ada orang yang mengatakan kalau tidak percaya siapapun ya, Ba'alawi lah, seseorang itu kan termasuk misalnya Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, lalu kita tidak lengkap imannya, itu orang gila yang bilang begitu ya. Karena itu bukan rukun iman. Kalau itu masuk kepada rukun iman, otomatis batal imannya. Ya karena bukan termasuk rukun iman, maka ya walaupun tidak percaya kepada hal itu, asalkan lengkap rukun iman yang 6, ya sudah sah imannya. Ini kita sepakat. Saya kira orang yang beriman, yang tahu rukun iman juga sudah tahu kalau ini nggak masuk rukun iman, orang nggak masuk kepada yang 6. Bahkan kita percaya kalau kita anak ibu kita, anak ayah kita juga bukan rukun iman Pak. Memangnya ada dalam rukun iman itu harus percaya kalau saya ini anak ibu saya atau kamu anaknya bapak kamu? Kan nggak masuk rukun iman itu. Apakah lalu nggak apa-apa juga? Wah nanti setelah itu nanti ya kita bicara yang lain. Kemudian ada perbedaan dua narasi ini. Tadi saya angkat yang sepakat karena memang sama narasinya, sama-sama menegaskan bukan rukun iman. Narasi yang kedua adalah tidak perlu dipaksakan dan yang satunya tidak apa-apa. Berarti ini sama ya. Kita juga sepakat. Percaya tidak percaya kepada Ba'alawi, kita langsung tembak saja, sebagai dzurriyyah Nabi itu tidak perlu dipaksakan. Saya sepakat dengan Kiai Khalil Nafis. Dan sama dengan yang sebelahnya itu Kiai Afifuddin Muhajir, tidak percaya atau percaya tidak apa-apa. Itu kita juga sepakati. Jadi sudah dua yang kita sepakati ya. Yang pertama bukan rukun iman, sehingga turunannya tidak perlu dipaksakan, dan kalau ada yang tidak percaya tidak apa-apa. Itu kita sepakat. Jadi ngapain kita maksa orang harus percaya? Toh tidak percaya pun tidak apa-apa. Itu kita sepakat. Kenapa? Karena yang paksa harus dipercaya, harus kita ajari untuk percaya ya rukun iman. Karena ini satu rangkaian Pak. Bukan rukun iman, tidak menjadi syarat sahnya iman, tidak menjadi rukun keabsahan iman, sehingga tidak perlu dipaksakan, tidak percaya tidak apa-apa. Itu satu kesatuan. Lalu ada di bagian ketiga, di mana dari dua narator ini cuma satu yang punya. Kiai Khalil Nafis itu 2 poin. Yang pertama bukan rukun iman, yang kedua tidak perlu dipaksakan. Kiai Afifuddin Muhajir bukan rukun iman, tidak percaya tidak apa-apa. Tetapi punya Kiai Afifuddin Muhajir tidak berhenti di situ, ada kelanjutannya.
Tidak apa-apa kamu tidak percaya, sepaket dengan tidak perlu dipaksakan orang untuk percaya kalau tidak percaya itu. Tetapi kalau punya Ki Afifuddin Muhajir ada kelanjutannya. Tapi jangan diucapkan dalam bentuk ucapan atau jangan disuarakan dalam bentuk tulisan. Oh mungkin terbalik ya, bebas lah ya. Artinya kamu nggak perlu suarakan kalau kamu menolak nasab orang. Nggak perlu kamu suarakan kalau kamu tidak percaya. Ya silahkan, itu kan masalah pikiran, masalah hati kamu. Kamu nggak percaya silahkan. Tapi jangan, perhatikan di sini jelas. Karena ini pakar usul fikih Pak. Jadi dikaitkan dengan fikih. Karena kalau kamu sudah ucapkan, kamu sudah tulis, itu ada taklifnya di situ, ada nilainya. Kalau kamu mengucapkan A bukan anak B, karena kamu nggak percaya, kepercayaan kamu itu lain urusannya. Tapi ucapan kamu itu, kamu mentok nasab namanya. Sama dengan kasusnya begini Pak. Misalnya kamu nggak percaya kalau Megawati anaknya Soekarno Putri, ya silahkan bebas. Tapi kalau kamu bilang nih Soekarno itu tidak pernah punya anak namanya Megawati, kamu membatalkan nasab orang namanya. Masalah itu. Jadi kalau ditarik kepada rukun iman, memang bukan rukun iman percaya itu. Bahkan kamu misalnya punya saudara 5 orang, kamu nggak wajib percaya mereka itu semuanya saudara kandung kamu. Misalnya kamu yang paling bawah ya, nggak pernah ngelihat abang kamu lahir ya kan, nggak pernah lihat juga kakak-kakak kamu lahir, bahkan nggak pernah lihat ibu kamu dilahirkan oleh nenek kamu, nggak pernah lihat semua. Kamu nggak wajib percaya itu. Kenapa? Karena bukan rukun iman. Kalau pakai teori ini, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ucapkan, wah kamu bukan saudara kandung saya, masalah Pak. Apalagi kamu tulis, wah saya bukan anak kandung ibu saya, masalah. Jadi inilah bedanya antara apa yang kamu lakukan yang masuk kepada hak taklif. Kamu bersuara, mengucapkan, atau kamu menulis berkaitan dengan nasab orang, itu baru masuk ke fikih Pak, yaitu toknon nasab. Kalau misalnya percaya tidak apa-apa, artinya bebas mengucapkan, nggak apa-apa. Kamu bilang aja batal nasab. Terus pertanyaannya adalah, lalu apa yang dihukumi tidak boleh ditoon nasab itu? Nasab mana yang tidak boleh ditoon? Terus apa pentingnya ada hukum dilarang mentoon nasab, dilarang membatalkan nasab? Kalau ternyata yang dilarang nggak ada, membatalkan nasab ternyata nggak apa-apa. Kita bilang aja, oh dia bukan anaknya, ternyata nggak ada masalah. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya nggak percaya. Kan percaya kepada itu bukan rukun iman. Jadi nggak percaya kan nggak apa-apa. Nah jadi kacau kan. Jadi nggak ada pertentangan antara dua hal ini. Cuma yang punya Kiai Khalil Nafis itu tidak punya catatan spesifik. Sementara yang punya Ki Afifuddin Muhajir itu ada catatan spesifiknya. Ini kalau kita tarik ke kaidah ya. Ini yang punya Ki Khalil Nafis kita anggap mutlak. Bukan rukun iman, tidak percaya tidak apa-apa. Yang punya Ki Khalil Nafis ada catatannya. Bukan rukun iman, tidak percaya tidak apa-apa. Tapi jangan diucapkan, jangan dituliskan. Kalau ada dua kaidah atau dua nas atau dua sumber, ya walaupun itu mestinya dari Al-Quran atau hadis ya, yang satunya mutlak, satunya muqayyad, maka yang kita amalkan yang muqayyad Pak, yang lebih rigid, yang lebih spesifik, yang lengkap dengan speknya. Artinya bukan hanya narasi-narasi yang tidak ada implikasi hukum. Kalau punya Ki Afifuddin Muhajir ini langsung masuk kepada kandungan hukumnya. Ya kalau ditarik ke kaidah itu, misalnya dalam Al-Quran ya ada narasi tebusannya atau fidyahnya atau kafarohnya adalah memerdekakan budak di satu narasi. Di narasi lain memerdekakan budak ada spesifikasinya Pak, ada takyidnya yang beriman, yang berlaku yang beriman itu Pak, melengkapi daripada yang mutlak. Kenapa? Ini logika hukumnya. Kenapa mendahulukan yang muqayyad? Karena kalau Anda sudah mendahulukan yang spesifik, maka yang general itu sudah tercakup. Jadi kalau kita amalkan punya Ki Afifuddin Muhajir, punya Ki Khalil Nafis sudah teramalkan, yaitu tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Tapi kalau Anda hanya mengamalkan punya Ki Khalil Nafis, yaitu tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan, dan mengabaikan catatan tapi tidak perlu diucapkan, berarti Anda mengabaikan yang punya Ki Afifuddin Muhajir. Dalam kaidah kita, al-jam'u atau apapun itu muqaddamun alal ihmal, atau al-amalu muqaddamun alal ihmal. Jadi semuanya kita amalkan ini Pak. Jangan dipilih yang cocok-cocok. Itu kayak Khalil Nafis bilang nggak apa-apa.
nggak perlu dipaksakan, bukan rukun iman. Iya, kamu ikut kiai, tapi kan ada sebelahnya yang sama ikut itu, menjelaskan seperti itu juga, tapi ada catatannya. Karena ini masalah hukum fikih. Bayangkan kalau misalnya kita potong, yang kita nggak percaya nggak apa-apa. Terus kamu tetangganya lahir, kamu bilang saya nggak percaya itu anak kamu. Coba kamu begitu, apa nggak dipenggal kepalanya? Terus itu nggak apa-apa namanya. Itu kan bukan rukun iman. Apakah ada rukun iman harus percaya kalau itu anak kamu? Nggak ada. Ya kalau bukan rukun iman nggak percaya nggak apa-apa. Iya silakan nggak percaya. Tapi kalau kamu ngomong, kamu nulis, hilang kepala kamu. Secara fikih kamu tahu nasab, secara sosial golek perkara. Itulah maksudnya memahami secara utuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, amin. Ya, Bapak Ibu, tadi dia ceramah dari ketua dakwah MUI ya, Kiai Haji Khairul Hafiz, wakil ketua OISAM, yang mana masya Allah sangat berbobot ya. Ya seperti itu tadi yang beliau katakan. Mudah-mudahan sudah ya masalah nasab ini berhenti. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita doakan beliau selalu Allah panjangkan umurnya. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.